Semuanya berjanji diri, tiba-tiba menjelang tarian kami usai. Sembari tersenyum, aku goda mereka, kadang-kadang aku ulurkan telunjuk jari, mengelus brewok satu persatu. Para pembunuh, teriakanlah kemenangan. Kawan buku, jumpa kembali di channel Scalfrost, dan kali ini kita akan membahas sebuah buku, yakni buku kumpulan cerpen atau antologi. Dan kalau melihat judul bukunya, ini cukup menarik, tapi agak-agak seram. Dan kalau melihat judul bukunya, ini kita akan terbayang mungkin kisah-kisah zamannya Nabi Musa tentang yang 10 perintah dan 10 larangan kalau nggak salah ya. Ini langsung saja judul bukunya, Jangan Membunuh di Hari Sabtu, karya Satmoko Budi Santoso, penulis asli Jogja, dan ini bukunya sudah cukup lama, sekitar tahun 2003, tapi ini masih tetap menarik sampai sekarang untuk bisa kita bahas dan bisa kita baca kumpulan cerpennya. Nah, mungkin langsung saja, ini bukunya. Covernya bergambar cukup menarik gitu, ada sesosok semacam sosok ya, kalau digambarkan mungkin ini sosok malaikat ya, dengan jubah tertutup tanpa wajah dan memegang tongkat, semacam tongkat ajaib, tongkat sihir. Jangan membunuh di hari Sabtu. Dan seperti biasa, sebelum kita bahas atau mengulas buku Jangan Membunuh di Hari Sabtu ini, atau nanti kita akan membaca salah satu cerpennya, diingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol merah, dan buat yang sudah subscribe, kita ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja kita akan pilih salah satu cerpen yang untuk kita baca terlebih dahulu. Dalam buku ini juga terdapat 22 cerpen sebagai antologi, dan yang kita pilih yang judulnya sama, yakni Jangan Membunuh di Hari Sabtu. Jangan membunuh di hari Sabtu. Tuhan akan turun pada hari Sabtu, sempurna bersama para malaikat, ujar ibu perlahan sembari menisik malam dengan gaun panjangnya yang hitam mengkilap berputar-putar di pelataran gua yang remang-remang seperti penari malam. Aku masih duduk terlimpuh beralaskan tembikar, menunduk mirip seorang dikutuk. Sumpah mampus, jadi menyesal setelah menjadi pendosa. Bersama gerakan-gerakan ibu yang berputar hanya diterangi oleh sebuah lentera, maka burung hantu dan semua kelelawar pun ikut bersuka tanpa merasa malu dan kesumatan marah. Pelataran gua itu juga masih menyisakan selisih cahaya berbendar dan memantul dari telapak daun-daun di setiap pohon di sekitarnya. Sebagai pendosa yang nakal, sesekali aku mengintip pandang, mendongak melihat gerakan yang dilakukan oleh ibu. Semakin kalap meskipun tak kesurupan. Sudah dapat dipastikan dan diduga dalam waktu tak sampai setengah jam, semua keringat berlelehan dari tubuh ibu, membasahi gaun, menjelujur, mengkilat dari sela lengan dan leher. Sejentik detik berikutnya, ibu mendadak sudah berhadapan denganku, juga tertunduk terlimpuh menahan napas yang memberat, mengatur diri sebelum akhirnya berujar perlahan, Lihatlah relief mayat dan tengkorak di dinding itu. Ibu menunjuk ke arah deretan dinding dekat pintu masuk gua. Perlahan aku mendongakkan wajah yang sedari tadi terkesan berpura-pura menunduk. Relief tengkorak-tengkorak itu tidak lagi berlapis debu, hingar bahagia di depan malam, sehingga kamu akan jelas melihat maksud dan ingin setiap goresan perhatikan. Tentu dengan kebodohan seorang berdosa, aku picing-picingkan mata melihat relief itu. Selintas terpikir kenapa ibu tak menyuruhku melihatnya secara dekat. Dengan mendekat itu aku bisa merapat dingin dan bagus setiap relief, yang pada goresan lelehan darah bisa terasa lain, sedikit panas. Setiap mayat yang kamu bunuh kadang-kadang tanpa alasan apapun hanya karena tak sepaham denganmu, dan akan berubah seperti itu. Mereka semua mati diiringi tarian gagak-gagak aneh dari seberang laut, tanpa asap duka dan kesedihan. Seperti malam ini, semua mayat itu menghampar di kuburan dunia sebagai tengkorak. Karena itu pula, aku yakin sebenarnya kamu juga tak selalu sadar ketika membunuh, bukan begitu? Aku tersentak seperti baru bersendawa tak adab disirangi. Maka, anggaplah seperti hanya menari ketika kamu membunuh mengobrak-abrik dunia pada hari-harimu yang penuh getar hasrat. Tak sampai-sampai menghujat cemas melepas ambisi menundukkan bumi. Tarikanlah nyanyian darah berlindir-lindir secara spontan ketika habis membunuh. Kini dengarkanlah puluhan ringkih kuda dari arah seberang itu. Mungkin ia datang dari kota, entah dengan terang penunjuk jalan siapa, seperti kehadiranmu sebelumnya, membawa para penunggang tinggi besar berbrewok penuh bulu rambut di sekujur tubuh. Dengarkanlah suara ring kuda yang sengau itu makin jelas menderak. Suara sudah selesai membelah perapian amarah bisa di setiap kota. Orang-orang berbrewok yang halus tutur katanya itu menuju kemari. Bersiap-siaplah, kau ikuti apa yang kulakukan. Nanti mereka pasti akan melihat dan mengikutinya.
setelah secara bodoh dan ternganga duduk terimbuh. Seperti kamu, seperti aku, seperti yang baru saja kita lakukan. Aku berdiri, bergandengan tangan menjaga batin secara mesra kepada ibu. Agak kurang senonoh sesekali kusingkat gaun panjang hitamnya yang terlalu kotor membelai pelataran gua, membuat ibu meringis dan menampar mukaku. Kita harus berobat sarang malam ini, dengusnya, dengan tak begitu menyerupai dengus anjing jika galau datang. Kami sudah menarikan gertakan bersama, tepat ketika orang-orang berbrewok dan tinggi besar itu datang. Kini sudah berada di bibir pelataran gua. Setelah menaiki kurang lebih 50 anak tangga, kulirik mereka tak begitu capek dan langsung melotot melihat apa yang kami lakukan. Malam semakin menjulang dan juli. Orang-orang berbrewok itu duduk telimpuh melingkari kami. Tanpa memuja, tanpa iri dengki, mereka tak wajib untuk menunduk, tak wajib untuk mendongak. Asal melihat, itu yang paling sah. Kami tak berdusta, kami memenuhi janji. Kata seseorang, tak terlambat karena jalur jalan sudah pasti. Sesarpih nyeri pun kami persembahkan bagi pertemuan yang agung ini, kata seorang lagi. Kami tak datang bawa getir berulang kali menyalahkan diri sendiri, kami datang bawa sanggup, kelak untuk mengubur bumi. Sepagi dini, kata seorang lain, kami. Semuanya berjanji diri, tiba-tiba menjelang tarian kami usai. Sembari tersenyum, aku goda mereka, kadang-kadang aku ulurkan telunjuk jari, mengelus brewok satu persatu. Para pembunuh, teriakanlah kemenangan, bisiku dalam gumam. Itulah kebenaran nyala api keberanian. Kini kami menari bersama, seperti alunan air laut bergelombang basah, lentur dan berserah. Setiap sorot mata kami sekali menatap rembulan dari sela daun-daun, bersalam buat para malaikat dan juga Tuhan. Kami menunggu kehadirannya. Seperti yang dijanjikan ibu, Tuhan dan para malaikat akan turun pada hari Sabtu, hanya di hari Sabtu. Mungkin ibu tak sampai hati jika harus berkata apa yang kami tunggu tak akan turun di hari-hari yang lain, entah karena sesal, entah karena naif. Mereka turun seperti nazar, hanya mengunjungi kami, perlahan-lahan pikir kami mereka akan turun dari celah sinar rembulan yang menyorot kami, mengucap tapi berujang kali. Sekali ini aku berkunjung dan menyaksikan kalian. Teruslah menari, tetaplah peduli bahwa kalian bisa membunuh dengan muka tanpa mendengus, tak menakuti siapapun. Mungkin esok hari kalian harus lebih berani membunuh terhadap semua penduduk kota, menggerus pikiran dan kemauannya sampai ajal itu sendiri datang, meski mereka tak harus mati dan terkubur sebagai jasad. Cukup hanya gentayangan sebagai mumi yang bernama manusia. Nah, kawan buku, tadi sudah kita bacakan salah satu cerpen dalam buku antologi Jangan Membunuh di Hari Sabtu yang judulnya sama, cerpen Jangan Membunuh di Hari Sabtu, karya Satmoko Budi Santoso, ya. Dan jika melihat keseluruhan dari 22 cerita pendek yang ada di buku antologi ini ya bisa dikategorikan jadi dua tema, ya, yakni meski sama-sama mengusung tema kematian, di sini bisa terbagi jadi dua ya subtema, ya, yakni antara pra dan pasca, pra kematian dan pasca kematian. Ya, bagaimana dalam beberapa ceritanya akan menggambarkan kisah-kisah janggal, unik, aneh, dan sumir menjelang kematian, atau bahkan setelahnya, setelah ada kematian pun digambarkan ya sesuatu yang aneh atau bahkan ya ganjil. Dalam cerpen Jangan Membunuh di Hari Sabtu ini juga termasuk tema kematian yang di sub pra kematian, di mana ada dua tokoh utama, yakni aku dan juga ibunya yang sama-sama perempuan penari. Sosok aku ini ya kelihatannya sebagai perempuan muda ini belum terlampau tahu bagaimana menjadi seorang pembunuh dengan jalan yang begitu halus tanpa terasa. Nah, kalau di sini digambarkan ada perintah jangan membunuh di hari Sabtu. Namun pada kenyataannya ketika hari Sabtu justru ya mereka mengadakan semacam upacara dengan tari-tarian, bahkan ya mengundang para pembunuh-pembunuh yang biasa berkeliaran di kota untuk bisa menyaksikan tarian-tarian persembahan mereka kepada entah pada siapa. Tapi dalam keyakinan mereka, yakni tarian yang mereka lakukan dipersembahkan kepada Tuhan dan para malaikatnya yang datang atau yang turun di hari Sabtu. Pada karakter atau tokoh ibu ini cukup menarik gitu ya, penuh teka-teki dan ya bahasanya mungkin bahasa semacam sufi gitu, sehingga akan sulit dipahami bahkan oleh anaknya sendiri yang mungkin setiap hari ada di sampingnya. Contohnya tadi bagaimana ibunya menyuruh anaknya untuk melihat relief-relief di dinding gua, padahal hanya dengan temaram api unggun yang kecil tentu relief itu tidak akan terlihat jelas, sehingga hanya bisa menerka-reka seperti yang diceritakan oleh ibunya bahwa di dinding itu terlukis ya gelimpangan mayat.
dengan ya tetesan atau lelehan darah. Ya anaknya pun ya sempat berpikir seperti itu. Bagaimana, bukankah lebih baik jika melihatnya dengan dekat, secara dekat pasti akan lebih jelas seperti apa sih gambar yang sudah tergambar di dinding gua itu, benar atau tidak seperti yang diceritakan ibunya itu. Pada kenyataannya di situ ketika hadir para pembunuh yang biasa berkeliaran di kota, hadir menyaksikan tarian-tarian mereka, justru sebenarnya kalau di sini ya cerita tentang pra kematian, semuanya di sini mati kalau melihat di endingnya ya. Jiwa tubuh yang kami seperti kanak-kanak lagi. Entah ini maksudnya mungkin ya memang digambarkan ketika mereka mati, mereka seperti tertidur, terdiamnya bayi tidur itu, tak bergerak sama sekali. Hampir semua yang hadir gitu ya. Tadi bahkan pemuda-pemuda bergerak puluhannya juga setelah dilenakan dengan tarian-tarian kemudian dibunuh oleh dua orang tokoh ibu anak ini. Kemudian kalau di sini digambarkan semuanya ya lemas, habis menari seperti anak-anak semua, kemudian mereka semua mati. Jadi ketika setelah membunuh para pembunuh kota itu, ibu dan anak ini juga mati. Mungkin kalau di sini digambarkan bisa jadi ya bunuh diri, harakiri ya. Jadi setelah menyelesaikan misi biar tidak terungkap keluar, akhiri hidup jalan satu-satunya. Menarik lain dari sisi cerpen-cerpen yang ada di buku Jangan Membunuh DR1 ini adalah dari sisi bahasanya. Dari sisi bahasa yang sangat kental dengan si penulisnya, Pak Satmoko Santoso, yang dia punya latar belakang pendidikan teater, bahkan aktif di teater. Jadi ketika kampus di kuliah, ya bahasanya sangat gitu ya, sangat-sangat orang teater. Jadi kalau kawan buku yang sering menikmati cerita-cerita tinggi atau cerita-cerita ringan akan kesusahan untuk mencerna bahasa-bahasa dari cerpen. Dan sebenarnya di cerpen Jangan Membunuh DR1 ini terasa seperti hanya sebatas monolog gitu ya. Jadi enak memang ketika dibaca, dan membacanya benar-benar dijaharkan gitu dengan keras seperti orang teater, terutama yang punya teater tunggal monolog, dibaca seperti itu, ini pasti mantap. Nah kawan buku, mungkin itu saja yang bisa kita ulas terkait dengan buku antologi Jangan Membunuh di Hari Sabtu karya Satmoko Santoso. Ini penulis yang sudah ternama dan sudah cukup melanglang buana di antara media-media massa, terutama koran besar di Indonesia. Dan buat kawan buku yang mungkin berminat ingin punya bukunya, masih banyak dijual secara online. Terus ikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan kasih like, komen yang sanggup, dan diucapkan terima kasih buat kawan buku yang sudah subscribe di channel ini untuk bisa terus mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik. Oke, kita jumpa lagi.